Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, pertama-tama gue ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023 untuk kalian semua para subscriber channel ini ya. Semoga tahun ini kita diberikan banyak banget berkat dan juga memberikan banyak banget hiburan buat kita, apalagi untuk film MCU, DCU, bahkan Bumi Langit Pak ya. Dan sekarang untuk menyambut tahun 2023 ini, gue mau bikin konten DCU yang bisa dibilang cukup memorable, dan juga breakout ini gue khususkan untuk momen nightmare yang ada di DCU garapan Zack Snyder Pak, yang seandainya jika dilanjutkan oleh Zack Snyder seperti itu Pak ya. Karena gue juga aja masih berharap bahwa James Gunn akan melanjutkan lore yang satu ini, meskipun kemungkinannya sangat kecil. Tapi siapa tahu kan bisa dijawab, karena kita bisa melihat problemnya yang ada di Justice League Snyder kemarin juga mengalami hal yang sama Pak, dan akhirnya itu terwujudkan. Nah gitu, jadi kemungkinan ini masih bisa dipakai. Jadi kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, kita akan bahas mengenai Nightmare Sequence yang masih menjadi banyak banget pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika ini dilanjutkan oleh Zack Snyder di DCU? Sebenarnya kita udah pernah bahas mengenai naskah asli JL2 dan juga JL3. Di situ gue udah jelaskan semuanya lengkap dengan momen Nightmare-nya secara alur cerita dari naskah yang dibuat oleh Zack Snyder yang pernah bocor bertahun-tahun yang lalu. Kalau kalian pengen lihat, langsung aja cek videonya, linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, kita mulai dari Batman v Superman Dawn of Justice, di mana disitu memperlihatkan adegan nightmare saat Bruce Wayne sedang ketiduran saat menunggu download semua data yang telah berhasil dicuri olehnya dari LexCorp Industries. Kalian bisa melihat di sini bumi sudah dipenuhi oleh pasir dan lata tandus di mana-mana. Nah, ini terjadi setelah Undead Equation telah ditemukan oleh Darkseid, karena ini nyambung ke naskah asli dari Justice League kedua, di mana ketika para tim Justice League berhasil dikalahkan oleh Darkseid dengan pemicu kematian Lois Lane di Batcave, akhirnya Darkseid menanamkan Undead Equation kepada Superman yang akan dia manfaatkan untuk menjadi kepala tentaranya. Maka dari sinilah kalian bisa melihat bagian tanahnya terdapat logo Omega. Nah, logo Omega ini identik banget dengan Darkseid alias bangsa Apokalips itu sendiri. Setelah itu kita bisa melihat bahwa banyak banget sekali tentara yang memiliki logo Superman di bagian lengannya. Nah, ini membuktikan bahwa memang dunia sudah dikuasai oleh Superman yang sudah menjadi gila karena kematian Lois Lane. Nah, ini juga mereferensikan kepada komik Injustice Gods Among Us, di mana dalam komiknya sendiri yang membunuh Lois Lane sebenarnya adalah Joker dengan cara meletakkan satu kota metropolis sehingga satu kota itu hancur dan tidak ada satupun yang selamat. Setelah itu kita bisa melihat Batman datang ke sana dengan memeriksa pasukan Kryptonite yang ia pesan dari para pemberontak yang berusaha melawan aksi diktator dari Superman. Dan setelah diperiksa, ternyata dia dikhianati oleh para pemberontak itu. Ini terjadi karena para pemberontak yang disayang oleh Batman ini adalah orang-orang yang bergabung ke dalam faksi Superman, yang dimana mereka menganggap bahwa Superman adalah penguasa dan dewa baru mereka. Memang dalam event Nightmare ini terlihat sudah jelas banyak banget orang di sana itu terbagi menjadi dua faksi. Ada yang gak percaya Superman, yang kedua ada yang benar-benar percaya sama Superman demi mereka bisa bertahan hidup, sehingga mereka mengakui bahwa Superman adalah dewa baru mereka. Nah, ini juga terjadi dalam komik Injustice Gods Among Us, di mana dia mengungkapkan identitasnya sendiri bahwa dia itu adalah Clark Kent alias Kal-El, dan dia berusaha menggulingkan pemerintahan dunia, dan dia mengakui bahwa dia adalah dewa untuk mereka. Siapapun yang gak taat kepada Superman, maka dia akan dianggap sebagai pemberontak dan harus dihukum mati. Itulah yang menjadi faksi Superman makin kuat dan juga makin menakutkan. Dan dalam titik itulah Batman melawan mereka semua seorang diri, karena ini sudah di luar kesepakatannya. Akhirnya dia ditangkap oleh pasukan Parademons dan dibawa ke hadapan Superman. Sampai akhirnya Superman bertemu dengannya dan berkata di situ, "She was my world and you took her from me." Yang berarti dia adalah duniaku dan kau merampasnya dariku. Sampai akhirnya Superman mengeksekusi Batman di sana. Sebenarnya ini akan mengarah ke naskah Justice League kedua, yang dimana saat itu diceritakan Lois Lane sedang diamankan oleh Batman dan Wonder Woman ke Batcave. Lalu Superman meminta bantuan kepada Batman untuk menjaganya agar Darkseid tidak mengincarnya. Lalu dia memutuskan untuk menghadapi Darkseid seorang diri.
Tapi tiba-tiba Darkseid tahu di mana lokasi Lois Lane. Nah, informasi ini Darkseid dapatkan dari Lex Luthor sebagai bentuk balas dendam atas kalahnya di film Batman v Superman Dawn of Justice kemarin. Dan sinilah awal mulai bencana terjadi di mana Batcave dihancurkan oleh Darkseid. Dan Wonder Woman yang ada di sana ketika dia tuh berusaha untuk menjaga Lois Lane, dia dibantai habis-habisan oleh Darkseid sehingga dia tidak mampu untuk menghadapi Darkseid seorang diri. Dan akhirnya ketika Lois Lane udah sendirian, dia ditembak laser Omega Beam oleh Darkseid dengan cara yang sangat mengerikan sehingga kondisi jenazah Lois Lane hanya menjadi kerangka saja dengan terpenuhi api di sekitarnya, alias dia dibakar hidup-hidup. Setelah Batman akan dieksekusi, tiba-tiba kita diperlihatkan di scene di mana The Flash muncul di hadapan Bruce Wayne dari portal Speed Force. Nah, hal ini terjadi karena berdasarkan dengan apa yang ada di naskah JL ketiga, The Flash melakukan sebuah time travel dari masa Nightmare ke masa lalu, di mana Batman dan Superman saat itu masih bermusuhan di film Batman v Superman Dawn of Justice, di mana dia memperingatkan Bruce Wayne bahwa kuncinya adalah Lois Lane. Nah, apa maksudnya? Nah, kalau kita balik lagi ke zaman di mana Justice League kedua saat Lois Lane tewas di tangan Darkseid, itulah yang menjadi pemicu Superman menjadi diktator kejam di bawah arahan Darkseid. Maka dari itulah Bruce Wayne mendapatkan pesan tersebut agar supaya dia bisa mencegah kematian Lois Lane di tangan Darkseid di kemudian hari, sehingga timeline di masa depan juga akan berubah. Dan seharusnya ini akan kita lihat di Justice League ketiga untuk mengakhiri arc-nya Darkseid dan juga Mother Box. Maka dari itu banyak yang bertanya apakah Nightmare akan kejadian nanti di film Justice League ketiga. Sekali lagi gua katakan iya. Dan ini udah pernah gue jelaskan mengenai alur ceritanya di naskah asli JL 2 dan JL 3 di channel ini. Bisa kalian saksikan aja videonya, linknya udah gue sertakan di kolom deskripsi di bawah, oke? Dan sinilah Arc Injustice vs CU terjadi. Dan menurut gue ini adalah konsep yang berbeda dan bagus banget untuk menggambarkan Superman yang menjadi gila dan diktator yang sangat kejam. Makanya gue pernah bilang Zack Snyder ini berani banget membelokkan Superman ke cerita yang gak ceria-ceria, melainkan ke kelam dan juga dark dari komik Injustice-nya. Makanya sayang banget saga seperti ini gak dilanjutkan oleh Zack Snyder, Pak ya. Aduh, ya begitulah ya. Oke, kita lanjut ke adegan penglihatan Cyborg di Justice League Snyder Cut, karena ini masih ada hubungannya dengan konsep Nightmare versi Zack Snyder. Nah, terlihat sini ketika Cyborg udah melihat masa depan, dia melihat bahwa planet bumi terlihat menjadi planet apocalypse. Nah, ini dikarenakan unlife equation telah ditemukan oleh Darkseid, sehingga ketika udah diaktifkan oleh Darkseid, maka seluruh planet bumi akan menjadi planet apocalypse kedua dan akan memperbudak semua seluruh makhluk hidup. Dan dari sinilah banyak sekali member Justice League yang akan terbunuh. Yang pertama yang terbunuh adalah Wonder Woman. Nah, kematian Wonder Woman ini disebabkan karena dibunuh oleh Dr. Maru. Itu adalah seorang ilmuwan gila yang pernah muncul di film Wonder Woman pertama, yang dimana dia pergi ke Pulau Themyscira untuk membunuh semua bangsa Amazonian dengan cara menyebarkan sebuah gas beracun seperti yang ada di film Wonder Woman pertama, sehingga sebuah bangsa Themyscira ini tewas, termasuk dengan Diana Prince alias Wonder Woman ini. Oke, yang kedua adalah Aquaman, juga tewas dibunuh oleh Darkseid dengan cara ditusuk oleh trisulanya sendiri. Dan juga Darkseid membunuh si Vulko, itu adalah teman ibunya yang selalu melatih Alter Fury dari kecil hingga dia menjadi Raja Atlantis. Dan dia di sini si Vulko ditembak oleh laser Omega Beam, sama seperti Darkseid ini membunuh Lois Lane di JL kedua nanti. Yang ketiga tentunya adalah kematian Lois Lane setelah dibunuh oleh Darkseid yang berlokasi di Batcave yang sudah hancur. Dimana di bagian pojok kita bisa melihat ada kostum Robin yang dipajang sebelumnya, dan di belakangnya juga ada garasi Batmobile. Sehingga dari sinilah Superman depresi dan menjadi gila, sehingga di adegan akhirnya terlihat Superman berhasil menghabisi semua anggota Justice League. Karena dari situ ada menara Justice League yang sudah dihancurkan dengan logo Justice League yang sudah runtuh. Dan juga ada banyak banget sekali mayat Green Lantern yang berjatuhan. Terutama yang paling jelas itu adalah Kilowog, yang kalau di komik tentu adalah orang yang melatih Hal Jordan untuk pertama kalinya menjadi Green Lantern. Nah, sebenarnya di naskah JL ketiga bakal ada si Green Lantern ketika invasi Darkseid terjadi dalam rencananya Zack Snyder. Cuma sekarang you know lah ya kenapa nggak bisa dilanjutkan, karena berkali-kali gue udah bahas juga di channel ini. Aduh. Dan juga di situ terlihat ada trisula Aquaman yang ditancapkan di bagian kirinya, serta ada kartu Joker yang berterbangan ketika Superman memegang topeng Batman di tangan kanannya. Nah, ini menandakan bahwa beberapa anggota Justice League telah terbunuh dan Superman sudah terlalu overpower untuk dikalahkan. Bayangin aja, Superman yang kita udah tahu itu udah OP, ditambah lagi dengan unlife equation di tubuhnya,
Dan juga ditambah lagi emosinya udah nggak stabil karena dia itu udah kehilangan Lois Lane gitu. Makanya itu yang gue suka dari Zack Snyder, itu udah berani banget membuat story arc untuk DCU ini seperti itu. Nah sekaligus gue mau menjelaskan kenapa Cyborg bisa melihat masa depan yang mengerikan itu ketika dia terhubung dengan mainframe dari kapal induk planet Krypton, dan juga satu mother box yang ada di depannya ketika dia akan berniat membangkitkan Superman. Nah kok bisa? Sebenarnya ini masih jadi perdebatan bagi para fans. Tapi kalau menurut gue ya, ini disebabkan karena Cyborg ini, tubuh Cyborg ini terbuat dari mother box, yang dimana dia bisa meretas semua teknologi Apokalips. Bahkan dia mengerti bahasa komputer yang mereka, sehingga hanya Cyborg lah yang bisa meretas sistem keamanan dari Darkseid. Seperti itu, dan ini udah pernah dijelaskan di komik New 52-nya langsung. Karena memang Zack Snyder ini ambil konsep origin Cyborgnya ini dari komik New 52, dimana penciptaan armornya Cyborg dari mother box seperti itu. Karena inilah dia bisa masuk lebih dalam, dan tanpa sengaja dia bisa melihat masa depan dengan apa yang akan terjadi jika Superman dibangkitkan. Gitu ya. Udah jelas sekali kenapa Cyborg bisa mendapatkan penglihatan itu seperti itu. Lanjut Pak ke momen nightmare ending di Justice League. Nah, ketika mereka semua udah terkumpul, di situ terlihat juga ada Slade Wilson alias Deathstroke yang bergabung bersama mereka untuk bertahan hidup agar bisa mengalahkan Superman dan menghancurkan kekuasaan Darkseid. Nah, pertanyaannya, kok bisa Deathstroke ini bergabung? Nah ini juga sekaligus merefer ke komik Injustice Gods Among Us, dimana nggak cuma superhero doang yang akan bertahan hidup, tapi semua villain yang pernah menjadi lawan besar Justice League juga bertahan hidup. Bahkan di komiknya mereka kebagi menjadi dua faksi, yang satunya faksi Superman, yang satunya lagi faksi Batman, karena mereka berdua punya ideologi masing-masing. Yang satunya Superman ini menguasai dunia, yang satunya lagi Batman ingin menghancurkan faksinya Superman yang bisa dibilang udah terlalu gila, bahkan udah menghancurkan berbagai macam pemerintahan yang ada di dunia. Sehingga dari sinilah kita akan berpihak kepada Batman ya, pastilah ya seperti itu. Dan kenapa harus Slade Wilson alias Deathstroke ini akan bergabung ke timnya Batman? Nah kemungkinan ini akan diceritakan di film Batman solonya di versi Ben Affleck, dimana kita tahu bahwa di NJL Deathstroke ini diundang oleh Lex Luthor untuk mengundang dia ke dalam sebuah tim yang bernama Legion of Doom. Sekaligus dia diberitahu oleh Lex Luthor bahwa Bruce Wayne adalah Batman, karena memang Slade punya dendam pribadi dengan Batman. Entah apa itu, tapi yang jelas Slade memiliki tujuan datang ke Gotham untuk menghancurkan Batman. Tapi sebenarnya Slade Wilson itu nggak sepenuhnya jahat loh. Dia sebenarnya juga bisa menjadi aliansi, asalkan itu bisa diuntungkan. Makanya kayaknya di Nightmare Ending kita Slade Wilson bisa join, kemungkinan dia udah berdamai dengan masa lalunya, sehingga dia lebih mementingkan bagaimana cara agar dia bisa bertahan hidup dari ancaman Superman. Apalagi kan Slade Wilson kita tahu di komiknya dia itu adalah mantan militer tingkat tinggi, dan dia memiliki serum super soldier di dalam dirinya, sehingga dia memiliki ketahanan fisik dan juga gerakan cepat dalam berperang loh. Nah gitu, jadi kayaknya memang kemampuan Slade Wilson alias Deathstroke ini benar-benar dibutuhkan saat itu juga Pak, seperti itu. Dan gua mau bahas mengenai ending Nightmare, dimana ada keterlibatan Joker yang bergabung bersama mereka, ya dimana Joker ini sangat dibutuhkan oleh Batman untuk menjadi pengalih perhatian untuk Superman nantinya. Dan Joker di sini memiliki debat kecil dengan Batman. Bahkan di sini ada dialog yang menyebutkan Harley Quinn ketika Joker menyindir kematian Dick Grayson di tangannya bertahun-tahun yang lalu. Akhirnya Batman mengatakan bahwa Harley Quinn tewas di tangannya, dan dia memohon ampun dengan nafas terakhirnya. Nah kemungkinan besar dalam timeline ini Harley Quinn sudah tewas di tangan Batman. Entah karena kasus apa kita masih belum tahu, tapi ada juga kemungkinan Harley Quinn tewas dibunuh oleh seorang yang misterius, sehingga Batman menemukan Harley Quinn dalam keadaan sekarat aja. Well kita nggak tahu karena di naskah lamanya nggak disebutkan Harley Quinn sama sekali. Karena di komiknya sendiri tidak pernah menyebutkan ada kematian Harley Quinn loh, seperti itu. Jadi kita nggak tahu ya ini Zack Snyder mau ambil referensi yang mana, jadi kita masih belum tahu. Nah kayak di sini ketika Batman mau ngebunuh Joker, di situ malah Joker balik nantangin, lu butuh gua loh untuk nyelamatin si burung kecil itu alias si Lois Lane. Nah dialog seperti inilah kita sebagai para fans bisa ambil kesimpulan bahwa mereka berdua saling membutuhkan satu sama lain, dan terpaksa untuk menyingkirkan egonya masing-masing karena memang situasinya memang mereka berusaha untuk bertahan hidup. Dan dari situlah awal pertarungan anggota Justice League yang masih bertahan akan melawan Superman yang baru aja datang di hadapan mereka. Nah gua langsung notice ke The Flash yang memakai armor yang sangat canggih, yang desainnya mirip dengan apa yang ada di komik Elseworld Finest.
Supergirl and Batgirl issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 1998, yang dimana kostum ini dipakai oleh The Flash di Earth 1098, tepatnya di era pre-crisis, zaman sebelum era New 52 dan juga Flashpoint. Dan memang kalau seandainya ini akan dilanjutkan oleh Zack Snyder, malah gue makin senang karena kita kan bisa melihat endingnya brutal dan berbeda dari Snyderverse ini. Tapi ya karena ini udah reboot total oleh James Gunn sebagai bos besar di DCU baru ini, ya udahlah ya. Semoga aja dia punya plan yang jelas dan juga bisa rapi dalam membangun universe DC yang sekarang. Oke, itu aja mengenai video breakdown Nightmare event ini. Kalau kalian ada detail dan juga teori yang gak gua jelaskan di sini, bisa kalian tambahkan juga di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gua share di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update beberapa konten terbaru dari kita. Oke, dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Pusut Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Jelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woohoo.